Karena kita tahu bersama dalam pembagian pot, Indonesia berada bersama dengan Filipina di pot 3. Pot 1 itu juara bertahan Vietnam dan Thailand, pot 2 adalah Malaysia dan Singapura. Sementara di pot 4 ada Kamboja dan Myanmar, dan di pot 5 Laos, termasuk dengan penentuan juara karena ada pertandingan 2 leg antara Brunei Darussalam dan Timur Leste. Setelah diundi ya, dan pelatih kita yang baru John Herman juga ada di sana, termasuk ketua umum Pak Erick Thohir juga ikut hadir. Ada presiden di Piala AFF ya, Kip Samet juga ikut berada di sana, perwakilan dari Hyundai, sponsor utama dari Asian Cup ini ya. Angela Tano Sudibyo juga wakil dari MMC juga ada di sana. Ada presiden sepak bola dari Vietnam juga ikut ya. Mereka berderet untuk kemudian menentukan ya undian 2 grup ini. Indonesia berada di grup A, satu grup dengan Vietnam sebagai juara bertahan. Jadi di grup A itu selain Indonesia dan Vietnam ada Singapura dan juga ada Kamboja, termasuk Brunei atau Timur Leste. Siapapun yang menang masuk di grup A ya. Dan kenapa Kamboja berada di grup A? Ini memang sengaja dipisahkan karena ada pertikaian, kita tahu sendiri ya, pertikaian politik antara Kamboja dan juga dengan Thailand, yang membuat Kamboja itu ada di pot 4 langsung masuk ke grup A, karena Thailand itu ada di grup B. Jadi memang sengaja dipisahkan. Nah, selain yang saya bilang tadi, Vietnam, Singapura, Indonesia, juga ada Kamboja dan pemenang antara Brunei dan Vietnam, maka di grup B ada Thailand, ada Malaysia ya, ada Filipina, ada Myanmar dan Laos. Jadi agak terhindar pertandingan yang diperkirakan bahwa Indonesia berada dalam grup keras seandainya itu terjadi. Vietnam, Malaysia, Indonesia, atau Thailand ya, Malaysia, Indonesia. Tapi ternyata tidak sama sekali. Dan kita harus bisa berjuang dengan sistem pertandingan, ada home and away. Kita bisa memain 2 kali di kandang, 2 kali tandang ya. Itu di antara tanggal 24 sampai tanggal 8 ya, 24 Juli sampai 8 Agustus. Itu di fase grup ya, di Adam B. Kemudian pemenangnya itu akan diambil 2 teratas, juara grup dan runner up, untuk bisa maju ke babak selanjutnya, akan disilang. Itu akan berlangsung dari tanggal 16 Agustus sampai tanggal 26 Agustus ya, sampai di final. Nah, semoga kita bisa mendapatkan hasil yang bagus dengan pelatih yang baru, John Herman. Karena John Herman sendiri merasa memang tidak bisa mengambil pemain-pemain abroad kita yang bermain di Eropa untuk tier 1 ini, karena mereka sedang berkompetisi, diperlukan oleh klub-klub mereka untuk mengarungi kompetisi yang baru, sehingga diberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang ada di Liga 1 kita atau di Liga Super untuk bisa bermain. Jadi mereka yang tidak mendapatkan kesempatan bermain di FIFA Series di bulan Maret itu, antara tanggal 23 dan tanggal 31 sampai tanggal 31 Maret, itu punya kesempatan. Karena selain FIFA Series kan kita masih akan ada FIFA Match Day berlangsung pada tanggal 1 sampai 9 Juni sebelum ke Asian Cup. Maka mereka yang tidak bermain, punya jam bermain yang kurang, akan bermain di Piala AFF. Jadi John Herman sudah mengatakan ini penting juga, bagus buat dia untuk mengukur kedalaman skuad Indonesia ya di Piala AFF, dan diberikan kesempatan lah buat mereka. Tapi apapun itu, saya rasa ini kesempatan terbaik bagi John Herman untuk bisa membawa Indonesia juara pertama kali di ajang ini yang sudah memasuki edisi ke-16. Karena sudah berlangsung sejak 96 itu, 30 tahun terakhir kita tidak pernah juara, selain hanya 6 kali runner up. Maka kalau John Herman mampu membawa Indonesia juara, ini adalah pelatih pertama yang bisa membuat Indonesia mengangkat trofi di Asian Cup atau Piala AFF sebelumnya. Kalau melihat dari grup, ya Vietnam, Singapura tetap menjadi grup yang kuat ya, tidak boleh menganggap remeh juga, karena di sana masih ada Kamboja, tetapi masih bisa bermain dengan pemain-pemain utama ya. Walaupun Jai Isyas mungkin tidak bermain, Calvin Verdong, Kevin Dix, Emil Audero ya, Martin Pas tidak bermain ya, tetapi kita masih punya kekuatan dengan Tom Hae, Eliano Reinders, Jordi Amat, Rizky Ridho, Sain Patinama, Sandy Walsh, semua bisa bergabung untuk bisa bermain di tim nasional kita, termasuk dengan Ramadan Sananta yang bermain di Brunei, itu Liga Super Malaysia saat ini akan bermain. Ditambah dengan pemain-pemain yang ada di Liga Super
ya. Beckham Putra misalnya akan ada di sana, kemudian ada Ricky Kambuaya, masih ada Vano yang ada di Dewa, ada Sayuri bersaudara yang bermain di Malut United. Ya, bukan tidak mungkin juga Adam Alis yang ada di Persib bisa dipanggil. Ya, kita tidak tahu, ada Sadil Ramdhani, ada kiper Teja yang mungkin bisa bergabung, dan banyak lagi pemain-pemain yang mengarungi di Liga Super yang nantinya akan dilihat oleh John Herdman. Ya, selamat berjuang untuk John Herdman. Dengan saya, Bung Ropan, berbicara.